Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh ada, itu karena anugerah Tuhan. Saya mengajak seluruh umat Tuhan untuk mengikuti ibadah dari rumah, kumpulkan keluarga, ikuti ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena kita harus menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bagi yang bisa ke gereja, datanglah ke gereja. Bagi kurang sehat dan mungkin ada ikut rapid dan swab, tahan diri dulu, jangan datang ke gereja. Dan bagi yang sehat datang ke gereja, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Demikian pesan saya, ajakan saya untuk seluruh jemaat Tuhan, tetap beribadah. Walaupun di rumah tetap menyembah Tuhan. Tidak dapat ditawarkan. Kita membutuhkan Tuhan, Tuhan mau kita menyembah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu kita boleh lalui, sehingga pada saat kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama datang untuk bersekutu, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita berdiri, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku. Mari kita ungkapkan pujian ini dengan sikap doa kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita. Penuh kuasa, sanggup
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami umat-umat ketebusan-Mu, rindu bersekutu dengan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Tolonglah kami Tuhan, penuhilah hati kami dengan roh-Mu yang hidup itu, agar kami sungguh-sungguh dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang memenuhi janjinya dalam kehidupan kita. Sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidupmu, beban pikiran, perasaan yang tidak memuliakan Tuhan, tinggalkan itu. Sembahlah Dia. Bicaralah dengan Tuhan dalam doamu hari ini, dan dengarkanlah Tuhan berbicara kepadamu lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Semua hamba-Mu yang ambil pelayanan Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu, pakai menjadi alat di tangan-Mu, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah saat ini, dimanapun berada. Hamba mohon perlindungan dan kuasa Tuhan memenuhi kehidupan mereka, dan jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dengan pertolongan Tuhan hamba mohon, turunlah berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini, dan penuhilah sukacita kita. Bapa, hamba mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kembali lagi saya mengajak kita untuk menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, mengalirlah di tempat ini bagaikan tanah kering. Yang merindu
Haleluya, terpujilah Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkenan memulihkan, menyelamatkan kami umat-umat kekudusan. Hari ini Bapa, hati kami sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh mengerti firman ini, dan kami juga boleh menjadi pelaku dari firman ini Bapa. Kuasa iblis yang coba mengganggu perhatian kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau urapi hamba secara khusus, biar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, dan umat Tuhan diberkati dan menjadi pelaku dari firman. Semua fasilitas yang kami gunakan, hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita masih bisa berada hari ini. Kita percaya bahwa itu anugerah Tuhan semata-mata buat kita. Karena tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Semuanya di dalam kendali Tuhan, semuanya untuk kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Roma pasal 5. Kita membuka di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita. Berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita diberi dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Saya berikan tema pembenaran di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, pembenaran di dalam Yesus Kristus. Pembenaran adalah suatu proses atau cara atau perbuatan membenarkan. Sekali lagi, pembenaran itu adalah berbicara tentang proses, cara atau perbuatan membenarkan. Itu pembenaran. Pembenaran yang dipahami oleh orang Kristen dalam teologi Kristen adalah
tindakan Allah menghapus kebersalahan dan hukuman dari dosa, sementara pada saat bersamaan menyatakan benar seorang berdosa melalui pengorbanan Kristus yang mendamaikan. Sekali lagi, pemahaman orang Kristen tentang pembenaran adalah Allah adalah tindakan Allah menghapus kebersalahan dan hukuman dari dosa, sementara pada saat bersamaan menyatakan benar seorang berdosa melalui pengorbanan Kristus yang mendamaikan. Oleh karena itu saudara, Yesus Kristus memperingatkan umatnya, memperingatkan kita agar menghasilkan karya-karya kasih di dalam diri orang percaya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita dan para rasul mengingatkan kita di dalam firman Tuhan bahwa orang percaya, umat Tuhan harus menghasilkan karya-karya kasih dalam kehidupan hari-hari. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pembenaran di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus kita dibenarkan. Hanya di dalam Yesus kita benar di hadapan Allah. Karena Yesus Kristus yang benar, Yesus Kristus yang Allah sejati, Yesus Kristus yang manusia sejati itu, sempurna itu, kebenaran dan kesempurnaannya itu diletakkan pada diri kita, dan keterbatasan dan dosa kita ini diletakkan pada pribadi Yesus Kristus, dan Kristus menanggung hukuman dosa kita itu di dalam diri Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kebenaran Yesus Kristus itu ditaruh di dalam kita, dan kekurangan dan dosa kita ditaruh pada Yesus, dan tuangan murka Allah itu dicurahkan di dalam pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah anugerah Tuhan yang memastikan kita boleh hidup di dalam kebenaran. Sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Nah, pertanyaannya, berdasarkan firman Tuhan yang baru kita baca, apa hasil pembenaran yang ada di dalam Yesus Kristus itu? Yang dikerjakan Yesus itu, apa hasil pembenaran itu? Sebenarnya sangat banyak, tetapi dibatasi dalam nas kita ini ada 3 yang saya mau ungkapkan tentang hasil pembenaran yang di dalam Yesus Kristus itu. Yang pertama, ayat yang pertama menyatakan bahwa hasilnya kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ingat, yang pertama, hasil dari pembenaran di dalam Yesus Kristus itu kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak hidup berdamai dengan Allah. Manusia itu berseteru dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus kita didamaikan kembali, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah artinya kita berbaik kembali dengan Allah. Sekali lagi, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah artinya di sini adalah kita berbaik kembali dengan Allah. Kita percaya kepada Allah. Kita hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus mendamaikan hati Allah, mendamaikan Allah dengan manusia. Kasih Allah dinyatakan kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus. Keadilan Allah ditegakkan di dalam diri Yesus Kristus. Pengorbanan. Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih Allah dinyatakan. Keadilan Allah ditegakkan. Allah yang jadi manusia itu dihukum menanggung dosa. Keadilan Allah ditegakkan. Itu artinya Allah mendamaikan hati Allah. Allah memadamkan murka Allah. Allah membayar Allah. Luar biasa. Kita dibenarkan. Tidak ada yang bisa bantai.
Dia Allah, dia mau mendamaikan hatinya, dia menenteramkan hatinya, dia membayar dia. Kalau manusia yang membayar Allah, Allah model apa itu? Kok bisa dibayar oleh manusia? Bisa ditenangkan oleh manusia? Tidak ada. Hanya Allah sendiri yang bisa memadamkan murkanya, Allah sendiri yang menenteramkan hatinya, Allah sendiri yang mendamaikan hatinya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita berdamai dengan Allah, kita menghayati kasih-Nya. Luar biasa. Kita hidup di dalam kasih Allah sekarang. Dengan kasih itu kita hidup sekarang. Kalau bukan kasih Allah, kita tidak bisa hidup sekarang. Kalau bukan kasih Allah, kita ini sudah tidak ada. Kita ini sudah tidak ada artinya. Karena itu kita bersuka hati, bersukaria di dalam Tuhan. Karena Allah mendamaikan kita kembali dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena kita mempunyai harapan akan masuk kebahagiaan yang diberikan Allah. Itu sebabnya kita bersyukur. Ini hasil pembenaran yang pertama. Hidup kita dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena itu, jalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Panggil dia Bapa. Minta apa yang kau kehendaki. Serahkan hidupmu kepada dia. Dia sanggup menolong. Dia mau menolong engkau. Apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi tantanganmu, serahkan kepada dia. Dia sudah mendamaikan hatimu, mendamaikan dengan Allah. Luar biasa Tuhan kita. Hari ini, adakah yang tidak hidup rasa damai, rasa tenang? Kalau tidak ada, kalau ada yang rasa hidupnya tidak damai, tidak tenang, datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa membawa engkau damai dengan Tuhan. Yang kedua, hasil pembenaran yang kedua ada pada ayat yang kedua. Hasil pembenaran, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, luar biasa. Kita ini bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saya bangga, saya akan nanti menerima kemuliaan dari Tuhan hanya karena pembenaran di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya kita ini sudah tidak layak, tetapi karena Yesus sudah membenarkan kita, Allah sudah membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Hasilnya sekarang kita bisa bermegah di dalam pengharapan. Sesungguhnya kita punya pengharapan di dalam Yesus akan menerima kemuliaan. Kelak kita akan dimuliakan oleh Allah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Itu yang kita nantikan sekarang, dan saya bermegah. Dunia bisa mencaci kita, dunia bisa merendahkan kita, orang lain bisa mencemooh kita, orang lain bisa menghina kita, orang lain bisa mencela kita. Tidak masalah, saudara, karena kita bermegah di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Orang lain bisa sakit hati sama kita, biar saja orang iri dengki terhadap kita, tidak usah diurus. Yang kita urus adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Biarlah orang yang sewot, orang yang iri dan dengki itu urusannya dengan Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh memberikan pengharapan kepada kita sehingga kita bermegah di dalamnya akan menerima kemuliaan. Satu yang kita lihat di dalam hidup ini, bahwa satu saat, satu kelak kita akan menerima kemuliaan dari Allah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita pengantin mempelai perempuannya Kristus. Janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya kita bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Bermegah artinya berpengharapan. Bermegah dalam pengharapan itu adalah kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita adalah kebahagiaan yang diberikan Allah. Kebanggaan hidup kita adalah pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memulihkan hidup kita.
yang telah mengembalikan status kita di dalam pengharapan Allah, yang membangun hubungan kita dengan Allah. Itu sebabnya kita bermegah. Dunia tempat kita sekarang ini, kita tahu sudah rusak oleh dosa dan akan berlalu. Sekali lagi, dunia tempat kita sekarang ini sudah rusak oleh karena dosa dan akan berlalu. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika selesai nanti aku akan kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Luar biasa. Walaupun dunia yang rusak ini akan berlalu, sekali lagi, walau dunia yang rusak ini akan berlalu, satu saat kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan berada di tempat di mana Yesus berada, saudara. Wow, luar biasa. Kita berbangga sekali karena kita punya pengharapan di dalam Yesus itu sungguh ada dan tidak sia-sia. Sekali lagi, pengharapan di dalam Yesus Kristus sungguh ada dan tidak sia-sia. Itu sebabnya kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, hasil pembenaran di dalam Yesus Kristus. Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Ayat yang ketiga, bermegah di dalam kesengsaraan. Di luar Yesus, saudara, semua orang takut akan kesengsaraan, karena kesengsaraan itu adalah ancaman dan kutukan bagi dunia. Tetapi di dalam Yesus Kristus, dan hanya di dalam Yesus Kristus, ada rumusan bermegah di dalam kesengsaraan. Walaupun sengsara itu ditakuti oleh dunia dan itu merupakan kutuk, tidak ada yang bisa membebaskan dirinya dari kesengsaraan. Di dalam dunia ini sesungguhnya hidup kita sengsara. Di luar Yesus, kesengsaraan itu merupakan keluhan, kutukan, dan suatu ratapan yang diratapi kehidupan yang hidup sengsara. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita bermegah. Mengapa rumusan di dalam Yesus Kristus itu kita bermegah di dalam kesengsaraan? Mengapa kesengsaraan hidup kita di dunia ini di dalam Yesus kita bermegah? Karena Yesus mengubah sengsara kita itu menjadi hal kebaikan. Itu sebabnya Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, rumusan hidup yang diberikan Allah bagi kita sehingga kita bermegah di dalam Yesus Kristus adalah kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Sekali lagi, mengapa kita berbangga di dalam Yesus Kristus? Hasil pembenaran itu karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tuhan membutuhkan kita menjadi orang yang tekun, saudara. Dalam segala sesuatu kita harus tekun. Dari hal yang kecil sampai yang besar kita harus tekun. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Wow, luar biasa. Mengapa kita ini butuh tahan uji? Karena di dalam dunia tempat kita hidup sekarang ini sudah rusak oleh dosa. Banyak tantangannya dan kita harus tahan uji. Cobaan yang diberikan oleh iblis Tuhan ubah menjadi ujian bagi kita. Ketika kita berhasil menghadapi ujian itu, kita naik level. Wow, luar biasa. Nah, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Orang yang tahan uji punya pengharapan. Pengharapan itu yang menenangkan kita, mendamaikan hati kita. Orang yang tidak punya pengharapan, dia hidup tidak tenang, tidak tentram.
Kalau dia tidak punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita ini tidak mengecewakan karena kasih Allah. Pengharapan kita ini tidak sia-sia, sungguh-sungguh benar. Ada pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan hidup yang kekal, hidup damai sejahtera, hidup dalam kerajaan surga, sungguh ada di dalam Yesus Kristus. Itulah hasil pembenaran yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Kesimpulan bagi kita pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pembenaran di dalam Yesus Kristus adalah suatu kebenaran yang harus kita terima dengan iman. Hasil pembenaran itu, saudara, kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena kita hiduplah sejahtera, damai sejahtera dengan Tuhan. Yang kedua, hasil pembenaran kita bermegah dalam pengharapan. Sungguh kita ini punya pengharapan. Yang ketiga, bermegah dalam kesengsaraan. Sesungguhnya kasih karunia Allah tidak meniadakan tantangan dan cobaan, tetapi kasih karunia Allah memampukan kita melewati tantangan. Karena itu kita bermegah dalam kesengsaraan. Artinya, bagi orang percaya tidak ada yang dapat dikhawatirkan lagi dalam hidup ini, karena baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita punya pengharapan dan kita tetap bermegah. Karena semuanya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kondisi pandemi ini pun Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita semakin kuat, teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami. Hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, firman ini termeterai di dalam hati umat. Mereka menjadi pelaku firman dan kami semua berkenan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur atas firman ini. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam hati dan pikiran kita, dan kita pun boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memuji Tuhan di dalam buku Kemenangan Iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Sementara kita memuji Tuhan, kantong persembahan dijalankan di antara kita. Damai dan sentosa dari Allahku, yang laksana sungai yang mengalir. Damai yang sempurna dan mulia, makin mengalirlah makin dalamnya. Harap lalu Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah,
Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kembali kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan, layak menerima segala kemuliaan dan hormat dari kami umat-umat ketebusan. Hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami baru saja memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kembalikanlah berkat-berkat Tuhan sesuai dengan janji-janji Tuhan yang di dalam firman Tuhan kepada umat Tuhan. Mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan, perbendaharaan mereka diberkati Tuhan, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera memenuhi kehidupan umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga baru belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan iman kami, bahwa kami hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami dibenarkan, itulah yang membuat kami berpengharapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan saat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan menyediakan berkat berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kondisi dunia sekarang ini, secara khusus bangsa Indonesia ini, Tuhan memberkati pemerintahan. Mampukan pemerintah menangani virus corona yang sangat mengganggu keberadaan kami. Berilah ketenangan dan sukacita damai sejahtera, perlindungan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa kami orang percaya hanya bisa menonton dan melihat, bahwa itu tidak akan mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, jaminan di dalam Yesus Kristus menjadi perlindungan bagi umat. Darah Yesus Kristus menjadi jaminan kelepasan dan jaminan kebebasan untuk umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa untuk pemerintah dan negara kami ini. Hamba berdoa untuk kelangsungan pelayanan di jemaat maupun di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia ini. Pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan memberkati supaya dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, dimanapun berada, dimanapun dipercayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Umat Tuhan secara khusus, jemaat Talitaku, hamba mohon perlindungan secara khusus. Tuhan membentengi, Tuhan menuntun, menjaga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dan kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Dan terimalah berkat dari Allah. Turunlah berkat dan rahmat Tuhan. Sukacita, damai sejahtera melimpah atas kehidupan. Kau pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, hidup dalam kedamaian, hidup dalam keberkatan Tuhan. Sebab hamba akhiri ibadah ini serta mohon berkat Tuhan atas kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita. Amin.